Kisah awal Freeport, perusahaan asal Amerika yang mengeruk emas di Indonesia. Dimulai dengan penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia. Pada saat itu terjadi tahun 1967. Ini sekaligus menjadi kontrak pertama negara Indonesia dengan perusahaan asing. Namun semua dimulai jauh sebelum itu, dikutip dari Real History Archive dalam artikel yang berjudul JFK, Indonesia, CIA, dan Freeport Sulfur, yang ditulis oleh Lisa Peace pada 1996. Freeport yang mendominasi gunung emas Papua sejak 1967. Ternyata telah memulainya sejak beberapa tahun sebelumnya. Freeport awalnya bernama Freeport Sulfur. Pada 1959 silam, ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba, Freeport menghadapi masalah dan nyaris bangkrut sebab pemimpin Kuba, yaitu Fidel Castro, menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negerinya. Di tengah situasi yang tidak pasti tersebut, pada Agustus tahun 1959, Direktur Freeport Sulfur yaitu Forbes Wilson, bertemu dengan Managing Director East Borneo Company, yaitu Jan van Gruisen, yang merupakan perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, Gruisen menceritakan soal laporan yang ditulis oleh Jean-Jacques Daoust mengenai sebuah gunung yang disebut Erzberg atau Gunung Tembaga di Papua Nugini. Dalam surveinya, Wilson tidak hanya menemukan biji tembaga, tetapi ternyata Gunung Erzberg penuh biji emas dan perak. Freeport memutuskan menekan kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada tanggal 1 Februari tahun 1960. Namun, nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda memanas. Bahkan Soekarno, Presiden Indonesia saat itu, menempatkan pasukan militer di Irian Barat. Perjanjian kerjasama antara East Borneo Company dan Freeport pun kembali mentah. Pemerintahan AS saat itu dikuasai John F. Kennedy, JFK, justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda, jika tetap mempertahankan Irian Barat. Belanda saat itu, membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya, pasca kehancuran Perang Dunia II, sehingga terpaksa hengkang dari Irian Barat. Para petinggi Freeport pun geram. Terlebih saat mendengar JFK menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta dolar Amerika Serikat. Dengan melibatkan International Monetary Fund, IMF, dan World Bank. Pada tanggal 22 November tahun 1963, JFK terbunuh dan Soekarno pun kehilangan sekutu terbaiknya di Barat. Kebijakan luar negeri AS berubah cepat setelah kematian JFK. Pengganti JFK secara tiba-tiba membatalkan paket bantuan ekonomi untuk Indonesia yang telah disetujui JFK. Ternyata, sosok di balik keberhasilan Johnson dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika 1964, yakni Augustus Celong, adalah seorang direksi Freeport. Soekarno pun lengser dan digantikan Soeharto melalui surat perintah tanggal 11 Maret atau Super Semar 1966. Kebijakan pemerintah Indonesia pun berubah, pintu investasi terbuka lebar-lebar. Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu, membuat perjanjian baru, yang memungkinkan perusahaan minyak, untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Kemudian, dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, atau PMA. Pada tanggal 7 April tahun 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Tanggal ini juga menjadi hari jadi Freeport. Dengan demikian, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Kemudian tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali.
perpanjangan 10 tahun.